Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, untuk pertemuan hari ini kita akan masuk ke pembahasan mengenai turunan numerik. Sebelumnya ya, kita ingat kembali dimaksud sebagai turunan itu biasa dinotasikan dengan f aksen. F aksen x lebih lengkapnya mungkin itu adalah limit h mendekati 0 dari nilai sebuah fungsi dengan x plus h dikurang fx. Kemudian dibagi dengan H. H di sini ya seperti yang telah dibahas juga pada pembahasan mengenai polinom Newton-Gregory. Ini hal yang masih serupa ya. H di sini adalah perbedaan antara dua nilai X. Dua nilai X yang kita punya memiliki perbedaan sebesar H. Kemudian kita nyari nilai Y-nya. Nah, yang dimaksud sebagai turunan yang sebenarnya itu adalah ketika kita mengambil nilai H-nya mendekati 0. Hal ini mungkin saja dilakukan jika kita memang memiliki sebuah fungsi. Jadi andaikan kita memiliki sebuah fungsi, maka kita mungkin saja mengambil nilai 2x gitu ya, x plus h dan x, yang mana nilainya tadi memiliki selisih yang mendekati 0. Selisih dari dua titik tadi mendekati 0. Hanya saja kan kalau di pembahasan kita yang sebelumnya ya, di polinom Newton-Gregory atau pembahasan kita yang sebelum-sebelumnya lagi, kita seringkali kita tidak memiliki fungsi aslinya. Ya kan, karena kondisi di lapangan itu biasanya kan kita nggak tahu nih, oh ini bergeraknya seperti apa. Ya kan, nilai-nilai yang kita dapat di kejadian yang sebenarnya terjadi itu kan tidak terdefinisikan sebagai fungsi. Ya kan, misalnya Anda punya sebuah produksi per tahun, ya produksi per tahun itu bukan diproduksi berdasarkan, oh ini ada fungsinya nih, setiap tahun harus diproduksi begini, kan bukan. Tapi ya bagaimana situasi di lapangan, ya segitulah yang diproduksi, segitulah yang dijual, sebesar itulah kerugian dan keuntungannya. Itu bukan sesuatu yang dibuat fungsinya. Nah, tapi kalau misalkan kita ingin mencari turunannya ya, turunan di sini kan sebenarnya bermakna sebagai besaran perubahan, atau lebih itunya bisa diartikan sebagai gradien ya, kalau turunan pertama, turunan kedua, dan turunan ketiganya, dan seterusnya. Kalau misalkan kita mendapati kasus seperti itu ya, apa yang harus kita lakukan kalau kita butuhnya turunan dari fungsi dari yang titik-titik yang diberikan? Maka kita bisa menggunakan ya turunan secara numerik. Jadi kita cari hampiran nilai turunan fungsi dari titik-titik yang diberikan. Dari titik-titik yang diberikan di sini sebenarnya Anda punya dua opsi setidaknya. Anda bisa langsung melakukan turunan, langsung mencari gradien dari titik tersebut, atau Anda buat terlebih dahulu polinom interpolasinya. Jadi sebenarnya membuat polinom interpolasi itu artinya kan Anda membentuk sebuah fungsi ya. Polinom interpolasi kan polinom itu sendiri sebenarnya fungsi. Nah, artinya Anda bisa saja kalau punya banyak titik, Anda buat fungsinya, lalu Anda lakukan turunannya. Kalau misalkan Anda memang butuh turunan dari titik-titik tersebut. Nah, kalau misalkan kejadiannya semacam itu, ya nggak apa-apa. Anda bisa aja melakukan hal itu. Nah, tapi di sini untuk pertemuan hari ini, meskipun pembahasannya masih menggunakan polinom interpolasi, tapi harapannya di akhir kita melakukan turunan itu tanpa membentuk polinom dulu. Ya meskipun sebenarnya membentuk polinom dulu bukan sesuatu yang salah juga, dan hasilnya juga bakal sama aja. Kita bentuk polinom dulu atau kita langsung pakai titiknya untuk melakukan turunan, itu sebenarnya sama saja. Cuma mungkin kalau misalkan membentuk polinom kan Anda sudah belajar ya. Di pertemuan-pertemuan sebelumnya kan Anda udah tahu bagaimana membentuk polinom interpolasi. Nah, artinya itu tidak menjadi masalah. Kalau misalkan Anda butuh turunan, ya udah Anda buat aja polinomnya dulu, nanti dapat fungsi, turunin gitu kan. Pakai sifat-sifat turunan yang Anda belajar di kalkulus. Kalau misalkan untuk pertemuan hari ini yang kita bahas, ya tentu saja kita berharapnya kita punya titik, ya kan, sebagaimana yang dijelaskan di awal di sini dikatakan kalau kita punya titik-titik, ya kita langsung dapat turunannya. Kita langsung dapat turunan dari titik-titik tadi tanpa perlu membentuk polinom dulu. Nah, adapun untuk mendapatkan turunan dari titik-titik yang ada, itu ada 3 pendekatan. Ya, Anda bisa menggunakan pendekatan hampiran selisih maju, hampiran selisih mundur, dan hampiran selisih pusat. Nah, apa perbedaan dari ketiga istilah di sini? Sebenarnya tidak terlalu sulit untuk dibedakan. Yang dimaksud sebagai hampiran selisih maju itu artinya andaikan Anda ingin mencari sebuah gradien di suatu titik ya. Jadi ini Anda punya sebuah ini kumpulan titik-titik di sini. Kemudian di sini ada titik yang mau Anda cari gradien dari fungsi tersebut di titik ini. Ya, Anda ingin cari gradien dari titik tersebut di titik ini. Nah, cara mencari gradiennya atau mencari turunan pertamanya itu Anda melakukannya dengan cara mengambil satu titik setelah titik ini. Jadi kalau Anda punya sekumpulan titik, maka Anda ambil satu titik setelahnya. Ya kan, satu atau lebih juga boleh. 1, 2, 3, dan seterusnya. Tapi yang titik-titik yang diambil adalah titik setelah si titik yang mau kita lakukan turunan. Jadi kita mau cari turunan X0, kita ambil titik setelah X0. Sekarang kita dapat 2 titik nih.
X0 dan X1. Yang mana nilai dari X0 itu Y0, nilai dari X1 itu Y1 di sini. Atau boleh juga F1 dengan F0 ini sama ya. Y1 dengan F1, Y0 dengan F0 ini di sini didefinisikan sebagai nilai yang sama. Turunan bisa didapat dengan cara mengurangi nilai Y yang untuk X1 dikurangi Y untuk yang Y X0, kemudian dibagi dengan selisih X1 dan X0. Nah, selisih dari X1 dan X0 di sini ya kita tahu selisihnya sebesar H. Karena kita harapkan titiknya nanti, ya selisihnya itu langsung aja didefinisikan sebagai nilai H gitu, selisih antar titik. Ini selisih maju ya. Jadi mau mencari turunan suatu titik, ambil titik setelahnya. Kalau hampiran selisih mundur ya kebalikannya. Kita mau mencari turunan dari suatu titik, ya kan? Kita ambil titik sebelumnya. Kita mau cari turunan di X0 ya ambillah titik yang sebelumnya. Jadi di sini kita misalkan min 1 ya. Min 1 di sini bukan berarti X-nya negatif 1 ya. Ataupun Y-nya nanti bernilai negatif 1 itu hanya indeks ya min 1-nya. Dan F0-nya juga cuma indeks. Itu menandakan F0 adalah titik yang mau dicari turunannya. Kemudian F-1 itu adalah titik sebelumnya. Atau titik sebelum yang si X0. Nah, kalau misalkan selisih mundur, kita pakainya ya itu titik yang sebelumnya. Kemudian kalau yang selisih pusat, itu artinya kita mau mencari titik turunan di titik X0. Tapi kita manfaatin ya, turunannya di sini artinya. Yang ini kita mau cari berapa besar turunan di sini. Nah, kita manfaatin satu titik setelahnya dan satu titik sebelumnya. Nah, karena kita pakainya satu titik setelah dan satu titik sebelumnya, artinya jaraknya yang awalnya sebesar H, sekarang jadinya 2H dong ya. Dari X0 ke X1, H. X0 ke X-1 juga H. Artinya kalau dari dua titik ini, jaraknya akan jadi 2H. Ya, di sini kita tidak menggunakan limit ya. Kan kita tidak bisa mendapatkan titik-titik yang lebih dekatnya lagi. Gitu. Jadi kita hanya pakai, ya udah titik yang adanya ini, udah gradiennya gitu. Dari dua titik. Itu bedanya ya antara hampiran selisih maju, selisih mundur, dan selisih pusat. Nilai-nilai turunan ini tentu saja bukan nilai turunan yang sebenarnya ya. Ini hanya hampiran sekali lagi. Jadi kita hanya membuat pendekatan turunannya kira-kira sebesar sekitar segini. Nah tentu ada galatnya gitu kan ya. Pastinya ada bedanya kecuali memang ya ini garis lurus gitu. Untuk mengetahui ya seberapa besar galatnya, mungkin kita bisa melihat dari ya bagaimana cara mendapatkan rumus turunan ini kalau kita melihatnya dari Taylor. Sebagaimana yang Anda ketahui bahwa dari Taylor itu yang kita bahas di awal-awal pertemuan ya. Jadi kita bisa menyatakan sebuah fungsi itu sebagai nilai fungsi tersebut di titik X0 ditambah kan, nilai X dikurang X0 dibagi 1 faktorial turunannya di titik X0 ditambah seterusnya. Sebagaimana yang kita lakukan tadi, kita pengen tahu nih sebenarnya turunan ini nilainya apa. Kan yang kita butuhkan kan ini ya tadi. Kita bukan sedang mencari fx ya, tapi kita sedang mencari f aksen X0. Kalau misalkan kita mau mencari f aksen X0 ya tergantung kita pakai apa. Hampiran selisih maju, selisih mundur, selisih pusat. Kalau misalkan di sini kita ambil hampiran selisih maju, artinya kan ini jadinya fx1 ya. Jadi ini fx1 kan, karena kita ngambil selisih x-nya ini diganti dengan titik selanjutnya. Kalau kita ambil selisih mundur ya artinya X di sini pakailah titik yang sebelumnya. Jadi misalkan X-1. Nah nanti kalau untuk selisih pusat ya kita akan lihat lagi bagaimana cara mendapatkannya. Pertama kita bahas dulu yang selisih maju. Kalau misalkan kita pakai selisih maju, jadi ini kan titik selanjutnya. Ini Fx0, kemudian X di sini adalah titik selanjutnya. Yang artinya kalau X dikurang X0, sebagaimana tadi yang kita udah bahas ya, titik selanjutnya, yang sisi maju kan nih, ini kan ya, titik selanjutnya dikurangi titik X0, itu hasilnya akan jadi H. Kita kan definisikannya begitu. Nah, sehingga Anda akan dapatkan ini. Jadi yang ini menjadi titik selanjutnya, yang ini adalah si titik yang mau dicari, kemudian X dikurang X0, ini nilainya akan menjadi H. Kemudian F aksen, ya tentu F aksen di sini, kemudian setelahnya akan mengikuti ya, ini akan jadi H, tapi dikuadratin, dibagi 2 faktorial, kemudian F double aksen, dan seterusnya. Dan ini kita potong aja dari Taylor-nya. Kan dari Taylor bisa dipotong sehingga nanti ini akan jadi orde galat. Di sini kita punya Fi plus 1 sama dengan Fi ditambah H F aksen I, H kuadrat bagi 2 F double aksen. Nah, kalau misalkan kita butuh F aksen, kan tadi kan kita butuhnya ini F aksen. Artinya F aksen di sini harus dipisahin. Nah, kalau F aksennya dipisahin, artinya kan Fi-nya ditaruh di sini ya, akan jadi dikurang. H kuadratnya ditaruh di sini juga akan jadi dikurang. Oh, ini bukan tambah lagi ya. Ini udah jadi kurang harus. Karena dipindahin semua kan. Jadi ini harusnya kurang. Nah, sehingga Anda akan mendapatkan H Fi aksen itu adalah Fi plus 1 dikurang Fi dikurang H kuadrat per 2 F double aksen. Nah, kalau misalkan Anda butuh Fi aksennya saja, maka persamaan ini Anda bagi dengan H. Setelah dibagi dengan H, Anda akan dapatkan ini. Yang mana ini adalah rumus yang tadi. Ya, ini adalah rumus yang tadi. Anda bisa masih mengingat ya. Kalau tadi kita punyanya F1 dikurang F0 dibagi H. Nah, inilah
yang menyatakan turunan si fungsi di suatu titik. Kemudian OH ini adalah orde galatnya. Jadi Anda bisa dapatkan galatnya sebesar ini, sebesar H per, ini negatif ya. Jadi di sini negatif galatnya. Jadi galatnya sebesar negatif H per 2 F double aksen. Yang mana ya rumusnya masih sama. Sebenarnya tanpa menggunakan direct Taylor pun, sebenarnya kita udah tahu ya, bahwa kalau Anda punya sebuah titik, mau dicari turunan dari titik tersebut dengan memanfaatkan satu titik selanjutnya, artinya ya Anda bisa dapatkan turunannya dengan menggunakan rumus ini. Nah, yang kita dapatkan dari sini sebagai informasi tambahan itu besaran dari orde galatnya. Itu. Jadi besaran galatnya kita dapatnya segini. Kalau misalkan kita mau melakukan turunan. Ini selisih maju ya. Kalau menggunakan hampiran selisih mundur ya serupa dengan hampiran selisih maju. Cuma bedanya kan di sini kita pakainya X0-nya tetap X0 ya. Kan kita mau mencari turunan di X0. Jadi X0-nya akan tetap X0. Yang bedanya hanya di sini X yang dipakai, X yang ada di sini itu adalah titik sebelum X0 gitu. Karena selisihnya mundur kan. Jadi titik yang dipakai sebagai X itu adalah titik yang sebelum X0. Artinya apa? Artinya kalau di sini kita punya X dikurang X0 hasilnya akan jadi negatif. Karena X di sini titik sebelumnya yang lebih kecil dari X0. Jadi kalau dikurangi memang nanti selisihnya akan tetap selisihnya sebesar H, hanya saja karena ini mundur artinya kan ini lebih kecil ya. Sebagai akibatnya kita dapatkannya ini jadi negatif H di sini. Sementara ini Fx-nya jadi Fi-1 di sini menandakan titik sebelumnya ya. Fx0 ini titik yang mau kita cari turunannya. Nah, kita dapatnya bentuknya begini. Sementara yang di sini, karena titik sebelumnya dikurang X0 kan nanti harusnya negatif ya. Tapi karena kuadrat, hasil di sini jadi positif. Sebenarnya ini harusnya negatif ya. Tandanya nanti ganti-ganti gitu. Negatif, positif, negatif, positif, negatif, positif. Jadi ini harusnya negatif. Nanti setelahnya baru positif lagi. Karena pengaruh perpangkatan ya. Kan X dikurang X0 ini negatif H. Tapi kalau nggak dikuadratin, jadi tetap negatif. Dikuadratin jadi positif. Dipangkatin 3 jadi negatif. Dipangkatin 4 nanti jadi positif. Gitu. Nah, sekali lagi hal yang sama mau kita cari. Kita mau mencari ini, F aksen. Nah, cuma bedanya yang dipindahin ya si H F aksennya. Karena di sini kan negatif nih. Kan kalau dipindahin kan jadinya positif. Nah, akibatnya yang Fi-1 ini yang dipindahin. Makanya di sini dikurang Fi-1. Beda dengan yang tadi. Kalau yang tadi sebaliknya. Fi plus 1 dikurang Fi. Kan kalau yang di sini ya Fi dikurang Fi-1. Kemudian kita dapat H kuadrat dibagi 2 F double aksen. Ini juga harusnya masih dikurang. Ini juga masih dikurang. Yang ini salah nih. Ini harusnya ditambah. Kan ditambah ya. Kok bisa jadi kurang? Sebagai akibatnya Anda dapat HFI aksen. Itu bentuknya begini. Kemudian Fi aksen tinggal ada bagi dengan H. Ya hasilnya masih serupa. Ya masih serupa dengan tadi. Cuma bedanya yang ini Fi dikurang Fi-1. Ini kan tadi rumus yang sama. Selisih mundur. Ya kan ternyata hasilnya juga akan kembali menjadi Fi. Di sini kan kita pakainya F0 ya tadi. Jadi F0 dikurang F-1 dibagi H. Jadi masih sama aja dengan rumus yang tadi kita pakai di awal. Cuma ya kita di sini tujuannya mau mencari order konvergensinya ya. Jadi galatnya sebesar ini. Oh ini tambah ya bukan kurang. Jadi ini positif. Dapatlah order konvergensinya sebesar H per 2 F double aksen T. Nah selanjutnya ya kita ingin tahu kalau misalkan selisih pusat. Kan kalau tadi selisih maju kayak kita ambil titik setelahnya. Kalau selisih mundur ambil titik sebelumnya. Kalau selisih pusat gimana? Kan kita butuhnya titik setelah dan titik sebelum. Sedangkan direct Taylor itu tidak memberikan celah untuk itu. Karena X0 di sini nggak boleh diubah. Kan kita butuhnya turunan di X0. Turunan di X0 dengan memanfaatkan satu titik setelah dan satu titik sebelumnya. Makanya kita pakai 2 direct Taylor. Direct Taylor 2 yang kita pakai yang ini. Yang udah kita dapat tadi. Sama yang sebelumnya tadi. Sebelumnya yang ini. Nah, untuk mendapatkan turunan yang menggunakan hampiran selisih pusat, yaitu hampiran yang pakai titik setelah, yang ini, dan titik sebelum, yang di sini. Nah, kita pakai nih, kedua persamaan ini. Dua persamaan ini kita kurangi. Fi plus 1 kita kurangi dengan Fi-1. Dua persamaan yang dikurangi tadi yang ini, Fi ini, yang sama yang ini. Nah, ketika dikurangi, Fi yang ini akan habis ya. Sama-sama Fi. Kan kalau dikurangkan, Anda kurangi yang Fi plus 1 kurang Fi-1. Kemudian di sini Fi kurangi dengan Fi akan habis. Kemudian ini positif HF double aksen. Kalau dikurangi dengan negatif HF aksen, itu artinya tidak habis ya. Kan H dikurang negatif H. Itu artinya justru akan menjadi 2H. Yang ini ya, hampiran selisih pusat. Nah, dikurangi akan jadi 2H. Kemudian nanti yang selanjutnya akan jadi pangkat 3 dibagi 3 ya, dan seterusnya. Nah, kita butuhnya ini, Fi aksen. Maka ya Anda tinggal pindahkan nih.
selain 2H FI aksen, semua yang ada di kanan pindahkan kiri, jadinya begini. Nah, kemudian tinggal dibagi dengan 2H. Nah, maka dapatlah order konvergensinya ini, yaitu sebesar ini galatnya. Ya, ini dari Taylor yang terpotong ya. Jadi Anda bisa motong dari Taylornya di sini, sehingga Anda dapatkan rumusnya ya masih sama dengan tadi. Jadi kalau mau mencari hampiran turunan dengan menggunakan hampiran selisih pusat, itu adalah menggunakan titik selanjutnya, ya kita sebut F1, misalkan dikurangi titik sebelumnya, dibagi 2H. Kan kalau misalkan pakai selisih pusat. Ya sama aja kan ya, dengan yang kita dapat tadi, ya cuma bedanya di sini sekarang kita bisa tahu gitu. Kita bisa tahu galatnya sebesar ini. Ya tergantung titik yang mau dicari turunannya. Selanjutnya Anda juga bisa mendapatkan turunan kedua. Nah, untuk mencari turunan kedua ya, kita bisa aja pakai dari Taylor tadi. Masih dua persamaan yang tadi, cuma bedanya ditambah. Kalau dikurang, kan hasilnya akan jadi begini. 2H F aksen, kemudian langsung F triple aksen. Kenapa? Karena untuk F double aksennya, tandanya sama. Kan ini positif H kuadrat per 2 F double aksen. Kalau dikurangi dengan positif H kuadrat per 2 F double aksen akan habis. Nah, kalau misalkan kita butuhnya F double aksen, artinya kan kita bisa aja tambahin. Kenapa kita tambahin? Ya supaya F double aksennya nggak habis. Tuh. Jadi ini kita tambahin nih. Dua persamaan yang tadinya awalnya dikurang, kalau mau mencari turunan pertama. Kalau mau cari turunan kedua, ya justru ditambah. Nah, setelah ditambah, kita dapatkan bentuknya akan menyisakan ini, H kuadrat F double aksen. Nah, supaya kita dapat berapa nilai H kuadrat F double aksen, maka selain H kuadrat F double aksen, semuanya dipindahin. Anda akan dapatkan hasilnya, ini soalnya dipindahin juga sih. Kemudian di sini kita punya H kuadrat F double aksen. Karena kita mau mencari H kuadrat F double aksen, maka semuanya kita bagi dengan H kuadrat. Menyisakanlah F double aksen. Yang bentuk yang ini dibagi dengan H kuadrat, kemudian dikurangi dengan H pangkat 4, kalau dibagi H kuadrat akan sisa H kuadrat. Ini karena semuanya dibagi H kuadrat ya. Jadi di sini baris yang ini kita bagi dengan H kuadrat. Tuh, hasilnya akan jadi baris yang di bawah. Nah, jadi kita bisa tahu bahwa kalau Anda ingin mencari turunan di titik X0, maka yang bisa Anda lakukan adalah Anda menggunakan titik setelahnya dikurangi 2 kali titik yang di X0 tadi, ditambah dengan titik sebelumnya, dibagi dengan H kuadrat. Oh, sorry, ini turunan kedua ya. Jadi kalau pakai dari Taylor, Anda bisa aja dapatin turunan kedua dengan menggunakan satu titik setelah dan satu titik sebelum dari titik yang mau kita cari turunannya. Jadi kita pakai 3 titik ya, setelah, sebelum, dan si yang mau dicari turunannya dengan bentuk seperti itu. Itu adalah nilai dari turunan kedua dengan order konvergensinya sebesar OH kuadrat ya. Jadi Anda bisa dapatkan galatnya sebesar ini. Selanjutnya adalah mendapatkan rumus turunannya tapi pakai Newton-Gregory. Bagaimana yang tadi sempat saya singgung di awal ya, bahwa sebenarnya kalau Anda punya kumpulan titik-titik, terus Anda butuh turunan, Anda boleh saja buat dulu polinomnya. Buat aja polinomnya dulu menggunakan ya teknik polinom interpolasi. Selanjutnya dari polinom tadi Anda tinggal lakukan turunan. Maka tadi itu udah cukup buat mendapatkan turunan dari kumpulan titik-titik di suatu titik yang ingin cari turunannya menggunakan ya polinom interpolasi. Nah, tapi untuk di sini kalau teknik semacam itu kan sebenarnya udah hal yang standar ya. Nah, di sini kita akan lebih menyinggung bagaimana kita mencari turunan tanpa membentuk polinomnya. Tapi ya untuk mendapatkan rumusnya, kita mendekatinya dari polinom interpolasi juga, sama seperti dari Taylor tadi. Kan sebenarnya kan pada dasarnya kita ingin dapatin rumusnya ya. Rumusnya yang kita pakai. Sedangkan dari Taylornya ya nanti tidak perlu diulang-ulang lagi ketika mendapati suatu permasalahan, Anda nggak perlu buat dari Taylor lagi. Karena yang lebih dibutuhkan adalah rumusnya. Begitu pula dengan di sini, Newton-Gregory. Ketika Anda ingin mendapatkan turunan ya sebenarnya Anda berharapnya nggak perlu buat polinom lagi dari titik-titik yang ada aja sebenarnya turunannya apa. Tapi kalau misalkan Anda kebetulan lupa ya Anda harus kembali lagi kan ke polinom interpolasi misalkan. Nah di sini sebagaimana yang sudah kita bahas ini adalah rumus untuk polinom Newton-Gregory ya. Kenapa kita pakai polinom Newton-Gregory ya karena kita berharapnya titik-titik yang didapat itu adalah titik-titik yang memiliki jarak yang tetap antar X-nya. Kalau misalkan jarak yang tetap antar X-nya sebesar H, kemudian kita ingin mendapatkan turunan ya, kita buat dulu polinomnya seperti ini. Selanjutnya, kalau misalkan kita ingin mencari turunan di suatu titik, tapi menggunakan selisih maju. Artinya, secara nggak langsung, itu kita menggunakan 2 titik, yaitu si turunan di titik X0, kan kita mau cari turunan di X0 ya, menggunakan titik setelahnya. Kita ambil sebuah titik yang berjarak H sebesar itu ya misalkan X1. Artinya, secara nggak langsung di sini kita menggunakan 2 titik. Kalau gitu kita buat polinom interpolasinya ya juga cuma pakai 2 titik ini. Nah, selanjutnya kalau kita mau mendapatkan turunan, ya udah nih diturunin ya. Fx-nya turunin jadi F aksen. Ini akan menjadi sama dengan Pn-nya kita abaikan ya. Kita makanya Fx sama dengan ini gitu. F0 sebagaimana yang Anda ketahui F0 ini adalah suatu titik.
yang mana nilainya ya berupa angka. Angka kalau diturunkan akan habis. Kemudian S di sini variabel. Sebagaimana yang Anda ketahui, S-nya adalah variabel berbentuk ini ya, X dikurang X0 dibagi H. Yang artinya kalau S di sini dilakukan turunannya ya akan menghilangkan si S-nya. Tapi jangan lupa hasilnya akan menjadi masih ada delta F0 dibagi 1 faktorial. 1 faktorialnya nggak usah diikutkan ya, kan 1 faktorial 1 ya, dibagi 1 ya nggak ada apa-apa. Cuma S kan bentuknya begini ya, X dikurang X0 dibagi H. Artinya ini kalau diturunkan, X-nya akan jadi 1, X0-nya akan jadi 0. Tapi dibagi H itu akan tertinggal. Maka di sini akan jadi delta F0 dibagi H. Yang mana delta F0 itu adalah selisih antara F1 dan F0 dibagi H. Sebagaimana yang sudah dibahas di Newton-Gregory ya. Bagaimana mencari delta F0 itu kan Anda punya kumpulan titik X0, X1, X2 dan seterusnya kan. Yang disebut delta F0 di sini itu kan selisih antara ini ya. 0 X1 kemudian F1 ya, F2, F3. Yang disebut delta F0 kan selisih ini si F0, F1, F2 gitu ya. Kan 0, 1, 2, 0, 1, 2. Nah, delta F0 selisih antara F1 dan F0. Kemudian nanti di sini selisih antara F2 dan F1 itu akan menjadi delta F1 kan gitu. Kemudian nanti ada delta kuadrat F0 itu adalah selisih antara delta F1 dan delta F0. Sebagaimana yang kita bahas di polinom Newton-Gregory. Sehingga di sini bisa kembali ternyata rumusnya. Delta F0 dibalikin lagi. Jadi F1 dikurang F0 dibagi H. Dan rumusnya masih sama kan dengan yang kita kasih di awal. Ya artinya Anda bisa aja kalau Anda butuh tuh mendapatkan rumus-rumus yang lain, Anda bisa menggunakan penurunannya dari polinom interpolasi. Tinggal Anda cuma bergeraknya agak lama aja sih. Kalau ternyata Anda males gitu kan ya nyari rumusnya agak ribet, ya udah buat aja polinomnya turunin. Nah, selanjutnya bagaimana dengan yang ini? Misalkan kita makainya selisih maju, tapi selisih majunya kita nggak pakai 1 titik aja. Pada dasarnya kan Anda tidak dibatasi kan mau pakai berapa titik. Kalau misalkan mau melakukan turunan. Menggunakan hampiran selisih maju, artinya kita memakai titik-titik setelah titik yang mau kita cari turunannya. Hanya saja di sini kita mengambilnya, Anda punya X0, kemudian ada X1, ada X2. Jadi di sini pakainya 3 titik. Polinom Newton-Gregory-nya ya kita sampai yang delta tingkat 2 ya. Jadi ini kan sebagaimana kita tahu kan ini tidak dipangkatin ya. Jadi kita punya X0, X1, X2, kemudian titiknya F0, F1, F2. Kemudian untuk mendapatkan di sini ya, kita kurangi F1 dengan F0 untuk dapatin delta F0, selisih antara ini. Kemudian selisih delta F1, kemudian selisih antara delta F0 dan delta F1 inilah yang akan menjadi delta tingkat 2 untuk F0 ya. Sebagaimana yang sudah Anda ketahui untuk dapatin delta F0 dan delta pangkat 2 F0 ini bagaimana caranya. Nah, selanjutnya seperti tadi kita lakukan turunan ya. Di sini Fx turunannya akan jadi F aksen X tentu saja. Yang Pnx kita abaikan aja sama dengan F0 sebagaimana yang Anda ketahui F0 di sini adalah sebuah angka yang kalau diturunkan akan jadi 0. Kemudian S dikali delta F0 ini kalau diturunkan akan menjadi delta F0 dibagi H ya. Dibagi H karena apa? Karena S-nya itu bentuknya ini. Asalnya ini kan X dikurang X0 dibagi H. Kemudian di sini kita punya S kuadrat. Ya, hasilnya kan harusnya S kuadrat dikurang S. Kalau dikalikan kan jadinya gini. S kuadrat dikurang S. Yang kalau kita cari turunannya, turunan dari S kuadrat dikurang S ini akan menjadi 2S dikurang 1. Kemudian di sini kita punya per 2 faktorial, artinya di sini per 2 ya. 2 faktorial kan nilainya 2, makanya saya tahu 2 di sini. Nah, ini akan dikalikan dengan ini delta pangkat 2 F0. Nah, jangan lupa kan karena S-nya berbentuk ini, S-nya berbentuk X dikurang X0 dibagi H, maka kalau diturunkan ini masih ada tersisa per H-nya. Nah, selanjutnya kita bisa menyederhanakan ya. Ini kan sama-sama per H, kan juga per H. Jadi ini bisa kita gabungin pernya supaya enak. Ini kita gabungin aja jadi per H. Selanjutnya di sini kita punya delta F0. Nah, kemudian di sini ada 2S. Sebagaimana yang kita ketahui, S-nya kan X dikurang X0 dibagi H ya. Ini kan nilai S. Kemudian kita mau mencari turunan ya. Bukan di X aja, tapi kita mau mencari turunannya di X0 kan. Artinya, X yang di sini kita ganti dengan X0. Ya, X0 dikurang X0 akan jadi 0 gitu. 0 dibagi H ya tetap 0. Sehingga 2S di sini boleh Anda hapuskan karena ini akan menjadi 0. Yang tersisa negatif setengah. Maka di sini dapatlah negatif setengah dikali delta pangkat 2 F0. Nah, sebagaimana yang Anda ketahui bahwa delta tingkat 2 F0 itu berasal dari delta F1 dikurangi dengan delta F0. Kemudian Anda bisa dapatkan delta F0 itu adalah F1 dikurang F0. Kemudian di sini langsung saya kaliin aja negatif setengah. Nah, di sini ada delta F1. Delta F1 kan di sini ya. Delta F1 itu adalah selisih F2 dan F1. Kemudian dikurang delta F0 adalah selisih F1 dan F0. Nah, cuma Anda perlu
hati-hati karena ini dikurang, artinya selisih F1 dan F0-nya, F0-nya akan jadi plus. Kan harusnya kan F1 kurang F0. Cuma karena ketemu negatif ya, jadi kurang F0 kali negatif di sini akan jadi positif ya. Maka Anda akan dapatkannya jadi min F1 ditambah F0 dibagi. Ini kita kalikan dengan 2/2 deh. Jadi ini kita kalikan dengan 2/2 karena di sini ada setengah. Maka Anda akan dapatkan 2F1 dikurang 2F0. Nah, negatif setengahnya kan karena dikali 2 kan akan habis ya. Maka Anda tinggal mengalikan negatif aja ke dalam. Jadi Anda dapat negatif F2. Kemudian F1-nya karena ada 2 ya. Jadi negatif 2 ketemu negatif jadi positif 2F1 ya. Kemudian F0-nya jadi negatif. Dibagi. Di sini hanya jangan lupa kita kalikan 2. Jadinya 2H. Nah, sekarang ini tinggal disederhanakan atau disusun. Biasanya F0-nya kan min 2F0 dengan min F0 jadi min 3F0. Kemudian F1-nya 2F1 plus 2F1 jadi plus 4F1. F2-nya hanya ada 1 kurang F2 dibagi 2H. Jadi kalau kita mau mencari turunan di suatu titik menggunakan 2 titik selanjutnya, ya kan selisihnya maju, tapi kita ngambilnya 2. Artinya di sini kita punya 3 titik ya, yaitu si F0, si titik selanjutnya yang pertama, dan si titik selanjutnya yang kedua. Besarannya ya akan jadi sebesar ini, negatif 3F0 ditambah 4F1 dikurang F2 dibagi 2H. 2 kali selisih antar titiknya. Dengan catatan, di sini kita makainya titik-titiknya memiliki selisih yang sama ya. Kalau misalkan titik-titiknya tidak punya selisih yang sama ya, maka Anda bisa membentuk polinomnya dulu, tapi bukan pakai polinom Newton-Gregory tentu saja, karena kan Newton-Gregory kan syaratnya jarak antar titiknya sama ya. Anda bisa aja bentuk polinomnya dulu menggunakan ya polinom yang lain, polinom Newton yang biasa atau polinom Lagrange juga nggak apa-apa. Selanjutnya, ya sebenarnya ini pada dasarnya penurunan dapetin rumusnya gimana. Meskipun sebenarnya kita juga bisa langsung aja ngambil ringkasannya. Jadi di sini ringkasannya yang Anda bisa langsung lompat gitu kan ya. Kalau nanti Anda mendapati kasus, Anda bisa langsung kerjain asalkan Anda tahu rumus-rumus ini. Anda boleh hafalin saja rumus-rumusnya gitu kan ya. Nantinya ketika Anda ketemu permasalahan, kalau Anda butuh mencari turunannya, ya tergantung Anda mau mencari turunannya membutuhkan apa, atau mencari turunan dengan batasan seperti apa, ya Anda bisa pakai rumus di sini. Yang ini, 3 yang pertama ini tadi yang kita bahas dari awal sampai terakhir tadi kita masih bahas yang 3 yang ini ya, yaitu yang selisih maju, ngambil 1 titik setelahnya, selisih mundur, ngambil 1 titik sebelumnya, selisih pusat, ngambil 1 titik setelah dan 1 titik sebelum. Nah, kalau yang ini, yang barusan banget tadi, terakhir banget kita bahas, selisih maju tapi pakai 2 titik. Di sini kita makainya 3 titik sih jadi totalnya. Cuma maksudnya selisih maju pakai 2 titik itu kita menggunakan 2 titik selanjutnya. Makanya jadi 3 si titiknya dan 2 titik selanjutnya. Nah, kalau yang di sini kita menggunakan selisih pusat. Nah, ini tadi tidak saya bahas penurunan rumusnya ya. Sebenarnya teknik penurunan rumusnya sama aja dengan yang ini pakai 2 titik selanjutnya. Cuma bedanya di sini kita jadinya makainya 2 titik selanjutnya dan 2 titik sebelumnya. Jadi sebenarnya penurunan dapetin rumus ini bisa Anda dapetin yang menggunakan cara yang serupa, tapi ya saya lebih merekomendasikan kalau udah ada rumusnya ya udah Anda nggak usah cari lagi. Tapi kalau misalkan Anda penasaran pengen nyobain ya nggak apa-apa. Karena pada dasarnya kan Anda butuhnya rumus ini ya. Jadi kalau Anda punya 2 titik sebelum dan 2 titik setelah, ya Anda bisa aja mendapatkan turunannya menggunakan hampiran selisih pusat. Kemudian kalau Anda ingin mencari turunan kedua, sebenarnya pakai polinom Newton-Gregory, itu sebenarnya Anda mau mencari turunan ke berapapun, Anda butuh berapa titik selanjutnya, berapa titik sebelumnya, itu selalu bisa menggunakan ya tadi teknik turunan polinom Newton-Gregory. Tapi kalau misalkan di sini mau mencari turunan kedua ya, Anda boleh aja menggunakan Newton-Gregory ya sama. Tapi kalau misalkan Anda ingin lebih praktis ya di sini juga udah ada rumusnya. Jadi yang ini adalah turunan kedua, tapi Anda menggunakan 1 titik selanjutnya, si titik yang mau dicari turunan dan 1 titik sebelumnya. Yang mana ini sebenarnya tadi juga udah kita bahas yang mendapatkan rumus pakai dari Taylor tadi. Nah, kemudian kalau mau pakai selisih mundur juga boleh, kayak gini. F-2 dikurang 2 F-1 ditambah F0, mau selisih maju juga sama. F2 dikurang 2 F1 tambah F0. Kemudian kalau Anda menggunakan tidak hanya 2 titik, ya kan selisih maju di sini kan makanya 2 titik setelahnya ya. Kalau turunan kedua kan nggak mungkin pakai 1 titik setelah ya. Jadi kalau turunan kedua Anda nggak mungkin bisa dapetin hanya menggunakan 1 titik setelah atau 1 titik sebelum, nggak bisa. Setidaknya Anda harus pakai 2 titik setelah atau 2 titik sebelum. Nah, kalau misalkan turunan keduanya Anda mau pakai 3 titik setelahnya, jadi kan totalnya 4 titik ya, si titik yang mau dicari, dan 3 titik selanjutnya, Anda bisa dapatkan pakai rumus ini. Kemudian untuk selisih pusat juga bisa pakai 2 titik setelahnya,
Jadi F2, F1 ini 2 titik setelahnya. Kemudian F0, si titik yang mau dicari turunannya. Kemudian F-1, F-2 ini 2 titik sebelumnya. Jadi di sini totalnya Anda setidaknya butuh 5 titik. Ya, kalau Anda punya 5 titik, Anda bisa dapatkan turunan di titik yang tengah menggunakan hampiran selisih pusat. Turunan kedua maksudnya. Kalau Anda butuh turunan ketiga, ya Anda bisa pakai rumus yang ini. Kalau butuhnya turunan yang keempat, ya butuhnya pakai yang ini. Kalau bisa butuhnya turunan yang kelima, keenam, ya kayaknya agak capek juga sih ya kalau harus ngapalin rumus. Karena Anda butuhnya turunan ke 10 nih, 10 kali melakukan turunan. Kayaknya dibandingkan menghafalkan rumusnya, kalau turunannya lebih banyak lagi, lebih baik Anda buat aja polinomnya. Karena membuat polinom kan simpel ya. Kan udah ada tekniknya kan. Buat aja polinomnya. Setelah jadi polinom baru Anda turunkan, itu juga boleh. Itu Anda buat polinomnya kan nanti setelah dipolinomkan sekian X pangkat sekian, ditambah sekian X pangkat sekian, baru Anda turunkan. Kalau misalkan Anda perlu menurunkannya lebih banyak, lebih dari 4 kali. Karena kalau mau mencari rumus turunan yang kelima, yang keenam, dan seterusnya sebenarnya ya mungkin saja udah ada yang buatin. Cuma kan kalau harus buat sendiri kayaknya butuh effort. Nah, selanjutnya kita masuk ke contohnya. Sini kita punya titik-titik ya. Titik-titik ini mungkin kalau misalkan enaknya kita bergantung pada kita mau mencari turunan di mana dulu gitu kan ya. Misalkan di sini. Untuk soal yang A, kita mau menghitung turunan F1,7. Artinya si 1,7-nya kita andaikan ini X0. Yang ini X1, X2, X3, X4. Yang di sini X-1, X-2 gitu. Yang artinya di sini jadinya ini F0, ini F1, ini F2, F3, 4, F-1, F-2. Khusus untuk soal yang A ya. Nanti kalau untuk soal yang B ini tidak berlaku lagi ya. Yang ini tidak berlaku untuk soal yang B. Untuk soal yang A saja. Karena kita mau cari 1,7. Jadi ini kita andaikan 1,7. Kemudian katanya kita diminta untuk menghitung turunannya menggunakan hampiran selisih pusat dengan order konvergensinya OH kuadrat. OH kuadrat itu artinya kita pakai 1 titik setelah dan 1 titik sebelum kalau untuk selisih pusat. Ya, jadi 1 titik setelahnya dan 1 titik sebelumnya. Jadi yang kita pakai adalah yang ini doang. Yang di atas dan di bawah-bawahnya enggak untuk yang OH kuadrat. Kalau OH pangkat 4 artinya 2 titik setelah dan 2 titik sebelum. Jadi kalau OH pangkat 4 artinya Anda mulainya makainya yang di sini. Jadi ini masih soal yang A, tapi ada 2 pertanyaan ya katanya. Pertama pakai yang 2 titik aja, 1 titik setelah, 1 titik sebelum. Yang kedua disuruh hitung pakai 2 titik setelah dan 2 titik sebelum. Gitu. Jadi ini ada 2 jawaban untuk soal yang A. Nah, sekarang kita coba untuk ngerjain soal yang A. Soal yang A pertama, kita harus tahu dulu rumusnya apa kan ya. Kalau menggunakan hampiran selisih pusat order OH kuadrat, rumusnya kan harusnya turunan dari itu adalah yang selisih pusat dengan order konvergensinya OH kuadrat. Rumusnya F1 dikurang F-1 dibagi 2H. Makanya kita pakainya F1 dikurang F-1 dibagi 2H. F1-nya apa? F1 yang ini, 6,686. Jadi F1-nya adalah 6,686. Dikurang F-1 yang ini, 4,482. 4,482 dibagi 2H. 2H itu artinya H ini kan jarak antar titik ya. Titik yang kita pakai kan di sini ya. Jarak antar titiknya 1,5 ke 1,7, 1,7 ke 1,9 itu jaraknya adalah sebesar 0,2. Maka 2H di sini akan jadi 0, autosatus dulu ya. 2 dikali 0,2H di sini jarak antar X ya. Nah, ini tinggal kita hitung ya. Ini dikurangi, inti dibagi dengan 0,4. Nah, hasil hitungannya itulah yang menjadi F aksen 1,7. Selanjutnya, kalau misalkan kita makainya OH pangkat 4 tadi katanya. Kan di soal yang masih yang sama ya. Selain pakai order yang OH kuadrat, kita juga disuruh cari order yang OH pangkat 4. Di sini ya. OH pangkat 4. Rumusnya ini. Negatif F2 ditambah 8 F1 dikurang 8 F-1 ditambah F-2. Jadi rumusnya adalah negatif F2 ditambah 8 itu dikurang 8 F-1 ditambah F-2 dibagi 12H. Selanjutnya gimana ngitungnya ya? Sama aja sebenarnya tinggal dimasukin. Negatif F2. F2-nya apa? F2-nya 8,166. Jadi negatif 8,166 ditambah 8 F1 yaitu 8 dikali F1 kan tadi udah nih ya 6,686 dikurang 8 F-1. Oke, jadi ini dikurang 8 dikali 4
3,482. Kemudian ditambah F-2 yang ini ya. F-2 3,669. 3,669 dibagi 12H, artinya dibagi 12 dikali 0,2. Kemudian ini tinggal Anda hitung, maka Anda juga bisa mendapatkan hasilnya. Nanti kalau misalkan perhitungan Anda tepat, harusnya nilai turunan yang pakai OH kuadrat dengan OH pangkat 4 itu nggak bakal jauh beda hasilnya. Bakal deketan kok nilainya. Paling ya beda-beda koma. Karena sekali lagi kan ini bukan nilai turunan sebenarnya, ini hanyalah pendekatan, hanya hampiran saja. Yang B di sini kita mau mencari turunan di 1,4. Nah, kalau mau cari turunan di 1,4, artinya yang ini kita hapus dulu ya. Nah, 1,4 di mana? Kan nggak ada ya. Di X-nya di sini kan nggak ada 1,4. Tapi kita tahu ya 1,4 nilainya di sini. Di sini 1,4. Di antara 1,3 dan 1,5 ada 1,4. Artinya Anda bisa aja ngambil 1,4 karena kita mau mencari turunan di 1,4, 1,4-nya jadikan X0. 1,5 artinya jadi X1. 1,3 jadinya X-1 dong ya. Kemudian apakah Anda perlu mencari X2-nya? X2-nya bukan 1,7 ya. X2-nya tidak 1,7. Kenapa? Karena 1,3, 1,4, 1,5 harusnya X2-nya adalah 1,6 gitu. Jadi kalau misalkan Anda butuh X2-nya bukan 1,7 tapi 1,6 tuh. 1,7 akan jadi X3 gitu. Kalau misalkan diperlukan di sini ya. Tapi kita hanya perlunya kan karena dibutuhkan ordernya OH kuadrat ya. Artinya kan kita sebenarnya butuhnya X-1 dan X1 aja sih. Maka yang ini 3,669 ini F-1, yang 4,482 ini F1 ya. F0-nya kemana? F0-nya nggak ada. F0-nya nggak ada kenapa? Karena untuk 1,4 kita nggak tahu nilai Fx-nya berapa. Itu sekali lagi itu keterbatasannya. Bahwa kita belum tentu selalu punya nilai F-nya. F0-nya bisa dicari, bisa. Anda bisa menggunakan interpolasi polinom ya untuk nyari F0. Apakah jadi semakin panjang? Ya iya, jadi semakin panjang gitu kan. Jadi Anda sebisa mungkin kalau mau mencari turunan ya manfaatin yang beneran bisa aja. Kayak yang ini kan Anda mau mencari turunan di 1,4, Anda bisa aja pakai selisih pusat tapi ordernya OH kuadrat aja. Jangan pakai OH pangkat 4. Kenapa? Karena kalau OH pangkat 4 Anda butuhnya X1, X2, X-1 dan X-2. X-2-nya nggak ada. Ya jangan dipaksain gitu. Kalau misalkan Anda maksa nih mau pakai OH pangkat 4, artinya kan Anda harus buat dulu polinomnya. Anda buat dulu polinom interpolasinya, baru Anda cari turunannya. Kan gitu. Di sini kebetulan kita hanya butuh yang OH pangkat 2. Artinya kita butuhnya ini kan. Nah untuk rumusnya, kalau untuk OH pangkat 2 kan tadi udah kita pakai ya. Yang ini kan rumusnya. Jadi untuk soal B, kita mau mencari F aksen 1,4. Pakainya F1 dikurang F-1 dibagi 2H kan gitu. Nah, F1-nya apa ya? F1-nya tadi 4,482. 4,482 dikurang F-1-nya 3,6 dibagi 2H. Nah, 2H di sini Anda perlu perhatikan H-nya bukan 0,2 seperti tadi. Kalau tadi kan kita punyanya H-nya kan 0,2 ya. H 0,2 ini alasannya tadi kan titik kita jaraknya 0,2. Tapi karena kita mau mencari F aksen 1,4, hanya tidak 0,2 lagi. Hanya jadinya kan 1,4, 1,3, 1,4, 1,5 kan jaraknya kan masing-masing 0,1 ya. Sesuai urutan ya. Yang 1,3 ke 1,4 ke 1,5 ke 1,6 ke 1,7 ini jaraknya 0,1. Maka H yang dipakai di sini adalah 0,1. Nah, ini tinggal Anda hitung hasil perhitungannya ya itulah yang menjadi turunan di titik 1,4. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.